Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang begitu baik, Allah yang memperdulikan kami, Allah yang mengasihi kami, bahkan Allah yang mencari kami. Kami mengucap syukur lagi pagi hari ini untuk kehidupan yang masih Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Kesempatan untuk mencari wajah Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Allah kami lewat segala hal yang telah Engkau kerjakan. Mari Tuhan berkati lagi kami pagi ini ketika kami merenungkan firman-Mu, supaya kami percaya Allah yang dahulu bekerja masih bekerja sampai hari ini, dan Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang manusia tidak sanggup untuk bisa memahaminya. Mari Tuhan berkatilah kami, bukakanlah kepada kami siapa Engkau lebih dalam, supaya dengan demikian kami beroleh kekuatan, kami beroleh kesegaran, dan kami beroleh pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan fisik dan ingatannya, supaya Tuhan yang akan menolong, dan kami juga yang mendengar, supaya sungguh roh Allah akan membaharui. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Lukas. Kita akan mulai dari Lukas pasal 1, ini agak panjang ini, ayat 5 sampai 25. Tema kita pada hari ini adalah mujizat kelahiran Yohanes. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Karena ini panjang, gantian kita, silahkan mic-nya untuk bisa yang genap. Ya, bersama-sama ya. Saya ayat 5, Bapak Ibu ya bergantian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik itu kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita melihat pengantar yang sudah saya buatkan. Pernahkah seseorang menanam benih tapi tidak melihat tunas selama berminggu-minggu? Walau tidak dapat dilihat, benih itu bekerja di bawah tanah mengembangkan akar. Doa Zakaria seperti benih itu. Dia mungkin mengira Allah tidak mendengar, tetapi Allah sebenarnya sedang bekerja. Sudah 400 tahun Allah tidak berbicara. Israel sudah kering secara rohani, dan inilah masa gelap Israel. Juga karena penindasan Roma. Dalam senyap Tuhan sedang bekerja, mempersiapkan kedatangan pendahulu Mesias dan kedatangan Mesias. Mari kita langsung masuk ke pertanyaan dan diskusi. Bagaimanakah situasi Israel pada masa itu? Mari kita lihat dulu ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Judea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Iya, ini Herodes bukan orang Israel murni. Tapi mengapa dia bisa menjadi raja di Judea? Judea itu ibu kotanya Yerusalem, ya. Mengapa dia bisa menjadi raja? Padahal dia bukan orang Yahudi. Masa dia memerintah orang Yahudi tapi dia bukan orang Yahudi. Dia sebenarnya orang Edom, orang Idumea. Ya, tapi mengapa dia bisa jadi raja? Oleh karena ya orang-orang Yahudi dijajah oleh Roma dan pemerintah Roma mengangkat dia menjadi pemimpin atas orang Yahudi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dia pandai ya berdiplomasi dengan orang-orang Roma. Dan dia juga sangat pintar mengadakan pendekatan terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga orang Roma berpikir kalau dia diangkat menjadi raja, orang Yahudi ini tidak akan memberontak. Ya, jadi dia pintar. Dia mendirikan bait Allah yang dulu sudah dibangun pada masa Nehemia, pada masa Zerubabel. Tapi kan bangunan itu waktu itu bangunannya kecil. Herodes membuat bangunan itu megah kembali. Iya, sengaja. Untuk apa? Untuk membuat orang Yahudi simpati dengan dia. Tidak menolak dia menjadi raja. Lalu dia juga sepertinya datang
menganut agama orang Yahudi. Itulah cara dia menaklukkan supaya dia bisa ya menjadi pemimpin di tengah orang Yahudi tanpa ditolak. Ya. Dan dia juga memiliki sifat yang kejam. Salah satu alasan lagi sebenarnya mengapa orang Yahudi mendukung dia karena istrinya. Istrinya itu adalah orang yang di mata orang Yahudi adalah orang yang patut dihormati, orang yang terkenal baik seperti itu. Tetapi Herodes ini sendiri sebenarnya tidak baik, dia sangat jahat. Ya, dan dia itu kejam. Iya, maka untuk mempertahankan pemerintahannya, ya, bagaimana dia membunuh daripada anak dari istri kandungnya ini, anak istrinya, ada istri-istrinya lagi yang lain ya. Iya, supaya apa? Anak itu nanti tidak akan naik tahta. Sebenarnya dia sangat kejam, apalagi terhadap pemberontak-pemberontak. Dia sangat keras. Iya, karena itu Roma merasa beruntung bisa bekerja sama dengan dia. Iya, jadi ini kita melihat pemimpin yang ada pada masa itu. Dan kita jangan lupa ya, selama 400 tahun tidak ada suara Tuhan. Setelah Nabi Zakaria yang terakhir ya, tidak ada lagi suara Tuhan, senyap. Gak ada nabi datang, gak ada lagi yang bicara, menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah masa paling kelam. Ya, sudah kelam pada waktu raja-raja dulu memberontak, tetapi di situ masih ada Tuhan panggil nabi-nabi. Tapi pada masa 400 tahun itu tidak ada sama sekali. Tapi yang saya sangat bersyukur ketika membaca nats ini adalah di tengah masa kelam masih ada Zakaria yang percaya. Masih ada Elisabet, nanti kita akan lihat lagi, masih ada Yusuf, masih ada Maria. Kok bisa 400 tahun tidak ada firman Tuhan, tapi ada semacam generasi yang dijagai ya, yang tetap ya berharap kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan dalam zamannya. Jadi di tengah kegelapan tidak semua juga hilang. Masih ada orang yang ya kita tidak tahu berapa. Ya, pada waktu Elia pernah menangis dulu, tinggal aku saja yang hidup, Tuhan ketanyakan. Tapi kan masih ada ya. Obaja itu menyimpan 100 orang percaya. Ya 100, 500 tambah 500 ya. 100 ya. 50 tambah 50 orang percaya yang disimpannya di gua-gua, yang diberinya makan. Jadi di tengah gelapnya keadaan masih ada, katakanlah namanya generasi sisa ya. Generasi yang tidak begitu banyak jumlahnya, tapi masih tetap bertekun kepada Tuhan Allah. Itu situasinya tadi. Jadi mari kita lihat pen yang kedua. Siapa Zakaria dan Elisabet dan hal apa yang menjadi pergumulan mereka. Ya, Zakaria tadi dan Elisabet di tengah bangsa yang gelap. Mereka masih muncul seperti terang, masih menerangi. Tapi sebagai orang benar, adakah pergumulan mereka? Ada. Tadi kita sudah membaca, mereka sudah lanjut umurnya. Tekun berdoa di bait Allah. Tetapi mereka tidak memiliki anak. Ini tadi yang menjadi pergumulan. Dari sini kita melihat orang benar pun bukan semuanya lancar-lancar saja. Orang benar pun tidak berarti bahwa semua tidak ada pergumulan. Maka hari ini kita memiliki pergumulan. Orang yang belum percaya punya pergumulan. Orang yang sudah benar pun sudah datang kepada Tuhan juga mengalami pergumulan. Cuma tentu akan berbeda cara menghadapi pergumulan ini. Jika kita tidak percaya, kita menghadapinya sendirian. Maka kita akan tertekan, penuh keputusasaan, panik, tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada harapan akan hari esok. Tetapi orang yang percaya masih ada pengharapan. Mengapa?
karena mereka tahu ada Allah yang sungguh-sungguh nyata ya. Ada Allah yang bisa diharapkan. Ada Allah yang bisa mengubah hari esok. Ada Allah yang bisa memberi harapan-harapan yang baru. Langsung ke nomor 2. Apa yang dilakukan Zakaria di bait suci? Ayat 8 sampai 10. Iya. Di sana dikatakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, maksudnya berdoa ya. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi ini kalau saya catat di sini ada 24 rombongan keturunan Harun. Salah satu rombongan adalah rombongan kelompok Abia. Di kelompok Abia inilah Imam Zakaria ini salah satu dari antara banyak ya yang dari keturunan Harun dari keluarga Abia ini. Ya, dan biasanya imam ini imam biasa ya, bukan imam besar yang kita bicarakan. Yang imam besar kan masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi imam biasa ini tidak pernah masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk saja ke ruang kudus pun sudah suatu yang besar, istimewa gitu ya. Mengapa? Ya, karena biasanya karena ada tadi 24 kelompok, hanya 2 kali dalam setahun mereka akan memiliki pelayanan. Pelayanan ini pun tidak semua masuk ke ruang yang kudus. Mengapa? Ada nanti yang dia mengambil kayu api. Ada lagi nanti tugasnya melihat ini binatang yang dipersembahkan ini layak atau tidak. Iya, karena kalau kakinya pincang, matanya buta kan dia nggak bisa dipersembahkan seperti itu ya. Jadi dari kelompok Abia ini saja pun ada tugas-tugas. Jadi mereka diundi. Yang masuk ke ruang kudus ini dianggap sesuatu yang sudah sangat istimewa sekali melayani Tuhan. Iya, dan ini tadi kalau sudah pernah terpilih nanti nggak boleh lagi dipilih. Ya, jadi ini sangat istimewa sekali. Apa yang dilakukannya di ruang kudus? Dia akan menyalakan ukupan. Ukupan itu adalah kemenyan, ya, yang dipasang di ruang kudus. Itu bau harum-haruman. Lalu kedua yang dilakukannya di situ adalah mendoakan umat. Dia membawa umat itu kepada Tuhan seperti tugas seorang imam, ya. Itulah yang dilakukannya sana, mensyafaatkan umat Tuhan, membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Juga mendoakan mereka supaya Tuhan mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka. Ini adalah tugas dari imam biasa. Ya, kalau imam besar baru nanti korban persembahan itu dia yang pir-pirkan ya. Iya, ke tanduk-tanduk dan dia juga yang mewakili umat. Satu-satu itu hanya satu orang dan itu hanya sekali setahun. Tapi yang ini tiap minggu ada. Cuma bergantian orangnya. Biasanya orang ini bertugas seminggu saja. Seminggu. Iya, jadi pas ketika dia masuk melakukan kewajiban imam yang biasa dilakukan, tiba-tiba apa yang terjadi? Malaikat Tuhan ya berdiri di ruang kudus itu dan berbicara kepada Zakaria. Zakaria, jangan takut. Doamu sudah didengar. Saya tak tahu berapa lama dia sudah berdoa meminta supaya ada keturunan. Kita tidak tahu berapa lama. Tapi sampai usianya tua, ya, istrinya mandul, dia sendiri sudah tua, ya, maka tapi doanya tidak berhenti. Ya, tapi ketika malaikat datang
kok bisa ya gitu ya. Aturannya kan senang dia ketika malaikat berkata, doamu yang begitu lama itu sudah dijawab. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Tuhan menjelaskan pada dia supaya anak itu akan diberi nama siapa? Yohanes. Ini nama dari Tuhan, dari malaikat Tuhan, bukan nama yang dia buat-buat sendiri. Bahkan malaikat menjelaskan bagaimana sifat ataupun keadaan ya anak ini yang akan datang ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan tentang anak ini. Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu. Jadi kelahiran Yohanes ini sudah dinubuatkan. Dia akan mendatangkan sukacita bukan kepada semua orang, tetapi kepada banyak orang. Orang-orang manakah nanti yang akan bersukacita ya? Mari kita lihat ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bukan sembarang anak yang diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet. Bukan sembarang anak. Ini anak ini berbeda dari anak-anak yang lain yang lahir karena dia dari sejak kandungan sudah didiami oleh Roh Kudus. Biasanya orang didiami Roh Kudus setelah dia percaya, tapi anak ini ya diberikan oleh Tuhan ya kepada Zakaria dan Elisabet, orang biasa yang sebenarnya tidak ada harapan lagi punya anak, tetapi justru di tempat yang biasa Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa, hal yang mustahil. Di tempat yang tidak mungkin, justru disitulah Tuhan memberikan ya, sehingga tidak ada orang yang bisa mengatakan ini karena hebatnya Zakaria atau hebatnya Elisabet, tapi orang tahu ini semua karena Tuhan semata-mata. Ya, nubuat di sini menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh anak itu. Dia akan membawa ya hati bangsa itu kembali kepada Allah mereka. Selama ini mungkin penyembahan berhala atau ya yang lain-lain, tapi berbalik kembali kepada Allah. Berbalik kembali kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Dan dengan kuasa seperti yang ada pada Elia, dengan roh yang ada pada Elia, yaitu roh yang besar, roh Allah, ya, roh yang maha kuasa itu yang mendiami dia. Ya, sehingga ketika dia nanti akan melayani, berbicara, ya, maka hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Orang-orang durhaka akan meninggalkan kedurhakaan dan akhirnya datang kepada Tuhan. Dan oleh pelayanannya kelak suatu umat akan terbentuk ya, yang dipisahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Inilah yang menjadi misi khusus kedatangan anak yang dinubuatkan oleh Tuhan akan lahir dari keturunan Zakaria dan Elisabet. Mengapa dikatakan ini sebuah mujizat? Karena secara ya biasa ini nggak mungkin terjadi. Iya, bagaimana orang tua akan melahirkan
Ya katakanlah misalnya Elizabeth, katakanlah di atas 60 tahun saja pun umurnya. Kayak mana melahirkan? Sedangkan sekarang aja batas umur melahirkan dibuat oleh kesehatan 39 tahun. Iya, makanya kawin di usia 42, kapan lagi punya anak, ya kan? Kira-kira begitulah. Artinya ini hal yang sudah secara medis gitu. Apalagi mandul kan memang nggak mungkin melahirkan, ya kan, secara medis gitu ya. Iya, tapi di dalam hal ini kita melihat mengapa disebut mujizat, karena ini tidak normal. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat tidak terlalu banyak mujizat sebenarnya. Ya, kecuali laut Teberau, manna turun ya. Akhir laut terbelah, saya menyebut itu juga mujizat karena itu juga semua tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Iya, itu sudah berapa ribu tahun yang lalu ketika Israel berangkat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi di sini kita lihat mujizat lagi. Hal yang impossible, tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi ini anak spesial. Ya, ini mengingatkan kita akan Abraham yang istrinya juga mandul ya. Bagaimana Tuhan membuka kandungannya. Orang-orang yang akan ada untuk tujuan khusus ini, kayaknya di situ kandaslah semua usaha manusia. Gak ada di situ sesuatu yang bisa ya kita lihat oleh karena manusia itu jadi gitu. Semua yang kayak gitu, yang impossible ini ya, ini Allah yang mengerjakannya. Ya, jadi kadang-kadang kita bisa menyerah ya, tapi syukurlah Zakaria tidak menyerah. Tetapnya dia berdoa walaupun kelihatannya seperti yang di pengantar tadi, sepertinya doanya itu kayak sepi gitu ya. Tapi kita melihat Tuhan sepanjang sejarah sebenarnya dia tetap bekerja. Tidak ada sebenarnya yang bisa menghambat rencana Allah. Rencana untuk kelahiran pendahulu, rencana untuk nanti kelahiran Mesias. Tidak ada yang bisa menghambat itu. Orang bisa ya mengalami berbagai-bagai hal, pikir bahwa itu tidak akan terjadi. Tapi Allah tetap bekerja di sepanjang zaman menjaga. Ketika zaman Musa, ketika semua anak laki-laki mau dibunuh, Allah menjaga, ada yang gak mati. Ya, seperti itu. Bahkan ketika Yesus lahir ya, itu kan nanti ada usaha lagi untuk membunuh semua bayi. Tapi Yesus kan tetap tidak mati juga. Sehingga misinya nanti bisa sampai ke ujung. Seperti itu. Bahkan ketika zaman Ester, ketika Haman berusaha menghabiskan seluruhnya suku-suku Israel. Kalau habiskan gak ada lagi datang juru selamat. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan sepanjang sejarah ya memelihara orang-orang percaya. Berbuat juga hal-hal yang besar menjaga sehingga rencananya itu sampai. Ya, mari kita lanjutkan. Bagaimana reaksi Zakaria nomor 4, langsung saya ke situ karena sudah tadi kita lihat. Bagaimana reaksi Zakaria terhadap perkataan malaikat itu. Mari lihat ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan nyata kebenaran ini nanti pada waktunya. Tidak percaya perkataan malaikat itu.
Jadi doa begitu lama tapi tidak percaya ketika dijawab ya. Iya, mungkin karena matanya tidak lagi tertuju kepada Allah yang dia layani. Kepada Allah yang kepadanya dia berdoa. Dia sudah melihat masalahnya saja. Dia terus-menerus memandang kepada dirinya. Terus memandang kepada istrinya yang sudah layu, yang sudah tua. Ya, dan karena memandang kepada diri dia tidak melihat Allah yang besar. Bukankah kita juga banyak gitu ya? Iya, berdoa juga. Iya. Lalu tidak melihat Allah itu besar. Kita melihat diri kita saja dengan keadaan kita yang sebenarnya. Ya, dengan keadaan yang seperti Zakaria tadi sudah tua, peot, ya kan, sudah tidak lagi bisa berfungsi dengan baik. Ya, istrinya juga layu, bahkan mandul. Tidak ada kemungkinan. Ketika kita memandang diri, semua memang apapun tak mungkin. Bukankah kita hanya debu? Bukankah kita hanya ulat? Bukankah kita tidak berdaya? Kita lemah? Kita tidak punya sumber apapun? Kita bukan punya segala-galanya. Iya, tapi disinilah kita melihat ketidakpercayaan selalu mendatangkan ya suatu peringatan. Ya, maka malaikat Tuhan mengatakan karena kau nggak percaya, bisulah kau mulai hari ini. Iya, maunya kita yang nggak percaya ini bisu juga ya kan, gitu ya. Ya, syukurlah nggak bisu gitu, atau lebih baik bisu supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Mana pilih, nggak bisu atau bisu? Kalau bisu genap, kalau nggak bisu entah nggak genap ya kan? Iya, jadi kita melihat di sini ketidakpercayaan tidak menyetop rencana Allah itu jadi. Cuma Zakarianya yang nggak suka cita lagi. Hilanglah sukacitanya. Mengapa? Ngomong pun nggak bisa, nggak bisa. Mau bilang apa nggak bisa lagi dia. Iya kan? Mau ngambil sesuatu, mau apa nggak bisa. Dia sendiri yang menderita. Rencana Allah jalan terus. Iya. Jadi jangan pikir rencana Allah tergantung sama kamu. Nggak ada kamu pun jalan itu semua. Iya. Dan bisa saja memang melalui kamu juga dipakai. Tetapi sukacita itu kandas, hilang. Mengapa? Ya karena ketidakpercayaan membuat tadi ya tidak ada lagi lah sukacita kalau sudah bisu. Sudah bisu. Iya, tidak bisa berkata-kata. Jadi ketika dia keluar setelah itu ya acara ibadah itu, seharusnya kan dia memberi berkat gitu ya. Kepada siapa? Kepada umat itu. Cemana lagi memberi berkatnya? Enggak ada apapun keluar. Enggak ada. Jadi mereka pun akhirnya maklum saja. Mengerti. Mungkin dia melihat sesuatu. Hebat juga umat ini kan. Mengerti dia. Dia enggak bilang ini kenapa ini imam kita ini. Enggak. Dia ngerti mungkin dia tadi melihat penglihatan di bait Allah. Ya, maka kalau mereka berharap mendengar entah apa yang mau dia katakan, enggak bisa lagi. Dia mengatakan apapun. Ya, jadi untuk sementara bisulah dia. Jadi dengan bahasa isyarat, kayak mana lah dibuat isyaratnya waktu itu ya kan? Ya enggak tahu saya, entah gini aja, entah gimana saja. Nah, lalu setelah selesai pulanglah kalian gitu kali ya. Gitu aja ya kan. Itulah yang dilakukan. Ketidakpercayaan. Ini penyakit ini. Penyakit. Cuman aneh ya, dia orang benar, dia berdoa. Ngapain dia berdoa kalau dia gak percaya? Jadi seperti dia percaya. Iya kan? Tapi dia tidak percaya ketika jawabannya diberikan. Sebagaimana yang dia mohonkan. Bahkan lebih lagi karena Allah punya rencana spesial untuk anak ini. Dia akan datang mendahului penebus
dan dia akan membawa orang Israel berbalik hatinya kepada Tuhan. Bukan sembarang anak, ya, anak yang akan dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Iya, dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri bilang, tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Iya, tidak ada nabi yang lebih besar dari dia. Iya, itu. Jadi luar biasa ya, sebagai pendahulu, ya, dia sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari kita lanjut dengan ayat yang dengan nomor 5. Apakah janji itu digenapi? Ya. Apa digenapi atau enggak ya? Mari kita lihat ayat yang ke-23 sampai 25. Ketika selesai jangka waktu jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Jadi rupanya Elisabet ini memandang tidak melahirkan adalah aib. Itu adalah budaya Yahudi. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah mengatakannya bahwa orang yang tidak memiliki keturunan adalah beraib. Ya, kita melihat banyak orang percaya termasuk Priscilla Aquila tidak memiliki anak secara jasmaniah, tapi mereka memiliki anak-anak rohani yang banyak yang mereka bawa kepada Tuhan. Iya, jadi kita melihat di sini penggenapan ini tadi bahwa memang benar seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa ya, seorang anak laki-laki akan lahir di keluargamu Yohanes, ya, di keluarga Zakaria, dan diberi nama Yohanes. Iya, anak laki-laki itu betul-betul lahir 5 bulan. Mengapa menyembunyikan diri? Seharusnya kan bersuka cita ya, bersyukur. Iya, aku nggak tahu apa dasar pikiran Elisabet menyembunyikan perbuatan Tuhan yang besar. Seharusnya perbuatan Tuhan itu bukan untuk disembunyikan, tapi perbuatan Tuhan itu adalah untuk ditunjukkan. Apa dia juga ragu anak ini bakal lahir atau enggak ya? Atau adakah keraguannya lagi walaupun sudah mengandung ini nanti enggak lahir? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas 5 bulan dia di rumah saja. Ya, baru nanti ketika Maria datang menjumpai dia, ya, barulah orang ini saling ngerti dua-dua. Mungkin tak karena orang lain nggak ngerti ya, maka dia di rumah saja gitu ya. Iya, tapi Maria datang setelah nanti kelahiran mengandung Yesus. Ya, dia bertemu dengan Elisabet. 3 bulan Maria di kampungnya Elisabet, nanti di situ baru Elisabet melahirkan. Dan benar benar anak itu lahir laki-laki. Dan ketika mereka mau beri nama, ya, maka Zakaria terbukalah mulutnya dan berkata, berilah dia nama Yohanes. Jadi mereka melakukan dengan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Syukurlah peringatan hukuman Tuhan untuk Zakaria ini atas ketidakpercayaannya itu hanya sementara. Ya, sementara. Sampai bayi itu betul-betul diberikan, betul-betul lahir dan diberi nama Yohanes. Dialah pendahulu daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, mari kita lihat pertanyaan aplikasi, mungkin kita tidak jawab, tapi kita pikirkan, siapakah yang dipakai Tuhan menunjukkan kuasanya ataupun mujizatnya ya? Ya, kita melihat tadi yang dipakai Tuhan itu adalah orang percaya yang biasa-biasa saja. Di dalam orang yang biasa Tuhan bisa mengerjakan hal yang luar biasa.
Jadi tidak ada orang bisa mengatakan aku biasa-biasa saja, aku tidak bisa dipakai, Tuhan tidak bisa mengerjakan hal yang besar melalui aku, itu semua nonsens. Tidak ada batas yang bisa dikerjakan oleh Tuhan terhadap orang yang percaya yang biasa-biasa saja. Mengapa dia bekerja di tempat yang mustahil? Ini kan tadi dipakai orang yang tidak lagi subur ya, dipakai orang yang sudah tua. Mengapa justru di tempat yang mustahil, yang tidak mungkin Tuhan bekerja? Supaya nampak semua adalah oleh karena Dia. Oleh karena kuasanya yang besar. Tidak ada andil manusia untuk perbuatan Allah yang besar. Manusia hanya alat sarana yang dipakai oleh Tuhan. Yang besar itu Tuhan. Itulah sebabnya ketika nanti Yohanes bertambah dewasa, dia berkata, Tuhanlah yang harus bertambah besar, aku yang harus semakin berkurang. Dia tidaknya menginginkan dia makin dikenal, lalu Yesus makin tidak dikenal. Dia ingin Yesus yang dibesarkan, dikenal, dan dia semakin hilang dari peredaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal besar Tuhan bekerjakan lewat kita, bukan untuk kemuliaan kita. Itu semua adalah untuk kemuliaan Allah. Apakah kamu percaya ada mujizat dan menantikannya? Siapa yang percaya ada mujizat di sini? Cuma satu yang angkat tangan, yang lain nggak ada. Berarti yang lain nggak percaya ya? Iya. Hah? Siapa yang menantikannya? Adakah di antara kita membutuhkan mujizat? Iya, itu nggak butuh lagi mujizat ini ya. Ya, yang biasa pun sudah cukuplah Tuhan. Itu pun sudah kami syukuri gitu ya. Iya, tapi hari ini kita diingatkan, mujizat masih ada. Mujizat masih berlangsung. Saya tidak tahu apakah doa kita juga seperti doa Zakaria tadi ya, disemai lama. Tak kapan akan dijawab. Tapi percayakah kita akan mujizat? Percayakah kita Tuhan sampai hari ini masih mengerjakan hal-hal yang besar? Kalau itu memang perlu ya, berguna, dia pasti akan melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Terakhir, apakah ketidakpercayaan menghentikan rencana Allah? Enggak. Tapi sukacita dari orang itu, sukacita Zakaria, damai sejahteranya hilang. Dan dia juga menjadi orang yang tak bisa mengerjakan apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah bisu. Untunglah hanya selama hampir tidak sampai setahun. Karena biasanya bayi dalam kandungan itu ke 9 bulan ya. Iya, katakanlah sekitar 1 tahun. Tapi 1 tahun gak pernah bicara gitu ya kan. Itu kan menderita. Yang tidak percaya itu pasti menderita. Iya, pasti ada penderitaan. Oleh karena kita tidak percaya. Terakhir, ayat hafalan. Ini anak TK pun bisa hafal ya. Apa hafalan kita? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setuju atau tidak? Bagikunya gak bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi harapkanlah Allah. Di tengah keadaan gelap, di tengah ketidakmungkinan, ya, di tengah kemustahilan, harapkanlah Tuhan. Tuhan diam-diam masih bekerja. Saya teringat masa lalu ketika benjolan ada di leher dan di kepala saya. Saya berdoa, saya sebenarnya sudah menyerah, pulang pun enggak masalah. Tapi firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 11 itu, jalan angin tidak seorang pun yang tahu. Begitu juga pekerjaan Allah ya, di tengah orang yang rahimnya airnya berisi. Tidak ada yang tahu. Tapi firman itu dulu ketika dibacakan oleh orang membaca dari mimbar dan saya duduk seperti jemaat ini duduk, itu belum diterangkan.
Ya, bahkan saya nggak ingat apakah dijelaskan itu atau enggak. Tapi yang saya ingat, kalimat itu terngiang di kuping saya. Dan itu berbicara kepada hati saya. Engkau tidak mati, engkau akan hidup. Benjolan ini akan hilang. Jadi saya di situ menunduk. Berdoa, terima kasih Tuhan, aku sembuh. Aku diyakinkan, aku sembuh gitu. Bukan diyakinkan, Tuhan meyakinkan aku bahwa sudah sembuh gitu. Ya, itu 2012 ketika di leher dan di kepala ini penuh dengan benjolan itu. Dan tahun berikutnya lah saya baru ke Penang waktu itu memeriksa apakah memang bersih. Ya, dan puji Tuhan waktu kembali ke sana, ya itu diperiksa kembali darah dan juga di kepala, hasilnya memang sudah tidak ada lagi. Jalan angin tidak ada yang tahu, pekerjaan Roh Kudus tak terselami. Banyak hal yang tidak mungkin, tapi bagi Allah itu semua mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Bagaimana mujizat itu terjadi di tengah keluarga daripada Zakaria. Bagaimana Tuhan sendiri yang berfirman, yang mengatakan bahwa keluarga itu akan mendapatkan seorang anak yang akan mendahului Yesus, yang akan membuat hati orang berbalik kepada Allah, hati bapa-bapa berbalik, mengasihi keluarganya, anak-anaknya, hati orang durhaka akan berbalik kepada kebenaran. Oh Tuhan, Engkaulah Allah yang padamu tidak ada yang mustahil. Dan hari ini kami diingatkan kembali akan hal itu. Bahwa Engkaulah Allah yang dapat dipercayai. Bahwa Engkaulah Allah yang tetap bekerja di tengah masa kelam Israel. Dan Engkau juga Allah yang bekerja di tengah masa kelam bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah kami pun ya Tuhan yang memiliki banyak pergumulan. Engkaulah Allah yang bekerja dengan caramu sendiri. Bapa, berbicaralah kepada tiap-tiap kami supaya kami meyakini bahwa bagimu tidak ada yang sulit. Tuhan, Engkaulah Allah yang merancangkan segala yang baik, bahkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Engkau terus merancang sepanjang sejarah dan menggenapinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tengah segala keadaan kami, Engkaulah Allah yang berbicara kepada kami, meyakinkan kami, sehingga kami pun akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan di tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.